Saudara, kondisi cuaca di wilayah Jogja saat ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merupakan periode di mana mulai memasuki masa peralihan musim. Kondisi ini sering mengakibatkan sejumlah wilayah di Yogyakarta mengalami hujan dan angin kencang. Dan untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kondisi cuaca di wilayah DIY, kami telah terhubung melalui saluran Zoom dengan Pak Nur Hadi, Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Selamat sore, Pak Nur. Selamat sore Mbak Selamat Norma, sore. Mas Abi, dan pemirsa TVRI Yogyakarta yang berbahagia. Ya, Pak Nur, belakangan ini kan Yogyakarta sering kemudian turun hujan begitu ya, walaupun mungkin belum merata dan juga ini hujan terjadi sering di sore menuju ke malam gitu. Apakah ini memang Jogja sudah memasuki musim penghujan begitu, Pak Nur? Baik, untuk di Provinsi DIY, dari prediksi Stasiun Klimatologi Yogyakarta, awal musim hujan update terakhir diprediksi pada dasarian kedua bulan Oktober hingga dasarian pertama bulan November. Nah, musim hujan ini ditandai dengan curah hujan dalam satu dasarian itu 50 mm atau lebih dan diikuti dengan dua dasarian berikutnya. Jadi hujan itu belum tentu kategori sudah memasuki musim hujan, namun dalam standar iklim itu ada minimal 50 mm atau lebih dan diikuti dua dasarian berikutnya. Itu sebagai tanda bahwa daerah tersebut sudah memasuki musim penghujan. Demikian. Oke, kemudian Pak Nur, kan yang kita tahu beberapa saat yang lalu terjadi angin kencang dan hujan yang tidak merata di beberapa wilayah. Nah, hal yang menyebabkan ini apa sih, Pak? Baik, untuk beberapa hari terakhir kondisi cuaca yang di beberapa wilayah cenderung ekstrim, yaitu hujan sedang hingga lebat dan di sebagian wilayah juga disertai angin kencang. Untuk saat ini disebabkan oleh adanya aktivitas badai tropis Trami di sebelah timur Filipina, dan untuk pengaruh lokal di sekitar wilayah Jawa dan khususnya DIY di laut sebelah utara Jawa, yaitu Laut Jawa, suhu muka lautnya dan anomalinya itu positif. Sementara juga di sebelah selatan Pulau Jawa, yaitu di Samudra Hindia, juga anomali suhu muka lautnya positif, sehingga meningkatkan suplai uap air di wilayah Jawa khususnya DIY, sehingga potensi hujan di beberapa hari terakhir cukup tinggi di wilayah Yogyakarta, dan ini menyebabkan potensi hujan yang lebih dominan terjadi pada siang sore hari yang disertai dengan angin kencang, dan dengan kelembaban di atas wilayah DIY pada ketinggian 1,5 hingga 3 km yang cukup basah. Hujan ini juga dapat terjadi pada pagi hari dan malam hari dalam beberapa hari terakhir hujan. Oke, potensi cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung sampai kapan, berapa lama begitu sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, Pak Nur? Untuk update terkini, untuk potensi cuaca ekstrim 1 hingga 3 hari ke depan terjadi penurunan kelembaban udara di atas wilayah DIY sehingga potensi cuaca ekstrimnya nihil. Namun begitu, di musim pancaroba terutama di bulan Oktober dan November ini potensi cuaca ekstrim, kiranya masyarakat masih perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau angin kencang yang dalam masa transisi ini biasanya durasinya agak singkat, kurang lebih 1 hingga 3 jam. Demikian. Kemudian apa, Pak, himbauan dari BMKG sendiri terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang masih di luar prediksi? Baik, untuk himbauan untuk masyarakat pada musim pancaroba saat ini, dalam 1 hingga 7 hari ke depan atau 1 pekan, potensi cuaca yang ekstrim itu kiranya walaupun dari prediksi BMKG potensi cuaca ekstrim dalam 1 pekan ini nihil,
Kiranya tetap masyarakat perlu mewaspadai apabila terjadi potensi hujan sedang hingga lebat yang dalam durasi singkat yang bisa disertai juga dengan angin kencang dan petir yang ini bisa berdampak terhadap bencana hidrometeorologi, yaitu seperti mungkin pohon tumbang, kemudian atap yang tertepa angin, kemudian baliho yang roboh, yang ini kerap terjadi pada musim pancaroba. Demikian, Mbak. Oke Pak, kalau terkait pemetaan terkait cuaca ekstrim di DIY seperti apa begitu dan daerah mana kalau bisa lebih spesifik lagi yang mungkin lebih terdampak cuaca ekstrim ini begitu Pak? Untuk di wilayah DIY, untuk angin kencang dan hujan lebat itu sebenarnya dapat terjadi di semua wilayah. Namun demikian, untuk kondisi cuaca dalam satu pekan ini kan cenderung hujannya pada siang hingga sore hari karena kelembaban udaranya tidak terlalu tinggi. Jadi potensinya itu lebih di bagian utara wilayah DIY yang topografinya itu perbukitan yang meningkatkan potensi pembentukan awan pada siang hari, yaitu seperti Kulon Progo bagian utara, Sleman bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Oke Pak, kalau terkait perairan DIY apakah kemungkinan ada potensi gelombang tinggi juga begitu bisa diinformasikan Pak? Dari perakiraan gelombang di perairan selatan DIY dalam satu pekan ini, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masih kategori sedang, sehingga untuk peringatan dini gelombang tinggi belum berpotensi begitu. Baik, kalau untuk musim hujan sendiri nanti Pak puncaknya diperkirakan di bulan berapa begitu? Dari perakiraan Stasiun Klimatologi Yogyakarta untuk puncak musim hujan itu diperkirakan pada Desember 2024 dan bulan Februari 2025. Baik, Pak, kalau dari Bapak sendiri bagaimana kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam upaya misalnya pencegahan dan juga mitigasi terhadap dampak dari cuaca ekstrim ini begitu Pak? Kiranya masyarakat selalu mengupdate info terkait cuaca dari BMKG, khususnya Stasiun Meteorologi Yogyakarta, baik melalui website BMKG, kemudian dari medsos kami Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yaitu info BMKG JIA, dan bisa menginstal aplikasi info BMKG di HP Android masyarakat yang dapat di-download di Play Store, yang di dalamnya terdapat informasi MKG, yaitu meteorologi, atau cuaca, klimatologi, serta gempa bumi. Demikian. Baik Bapak, kemudian untuk para petani di wilayah Jogja sendiri, apakah memungkinkan untuk mereka bercocok tanam? Ataukah mungkin ada kemungkinan hujan lebat sampai membuat para petani mungkin akhirnya tidak dapat bercocok tanam seperti itu Pak? Terkait dengan awal musim tanam, dari Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian kiranya sudah lebih memahami, istilahnya ada kerjasama dari Stasiun Klimatologi Jakarta dalam ini mewakili BMKG DIY yang memberikan sosialisasi terkait dengan awal musim penghujan, sehingga kiranya dari Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian terkait bisa memperkirakan awal musim tanam, terutama tanaman padi. Terkait dengan curah hujan, dari prediksi klimatologi tidak masih dalam kategori normal, dan mungkin ada yang di atas normal curah hujannya, namun masih dalam batas tidak mengganggu untuk memulai awal musim tanam begitu. Pak, untuk mengatasi nanti musim hujan yang tadi dikatakan oleh Bapak, mungkin ada rekomendasi baik untuk pemerintah begitu Pak untuk menghadapi cuaca ekstrim ke depan nanti? Rekomendasi dari BMKG, terutama dari Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang terkait dengan info cuaca, kami di
musim pancaroba ini biasanya sudah mulai ada peringatan dini cuaca ekstrim, yaitu terkait dengan cuaca hujan sedang hingga lebat yang biasanya disertai dengan kilat atau badai dan angin kencang yang kerap terjadi di musim pancaroba. Kiranya dari pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD Kota, Kabupaten, Provinsi DIY, yang mana kami juga berkoordinasi terkait dengan info peringatan dini cuaca tersebut, kiranya dapat mewaspadai dari cuaca ekstrim tersebut terhadap dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi informasinya. Selamat sore Pak. Terima kasih, selamat sore Mbak Norma.